يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. لم يحتمل قد طه مطلقا أبدا وما أتى أبا أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو خطن كفاه قد أعلت قوما إذا تنتسب يدا بمختتم هذه الخصائص فاحفظها تكون أمينا من شر نار وسرق ومن محن إلهي لست للفردوس ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Bapak, ibu-ibu, para jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama muktabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pengajian kita. Pada malam ini kita akan mengambil pembahasan kita yaitu di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Mari kita bacakan hadis ini sama-sama dengan mengambil keberkatan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وآجاله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار ما يكون بينه وبينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Baik, kita akan lanjutkan di pembahasan kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman
nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika thumma yakunu mudghatan mithla dzalika. Kita lanjutkan dengan mengartikannya. Inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, ahadakum salah satu dia daripada kamu, yujma'u dikumpulkan, khalquhu penciptaannya, kejadiannya, fi batni di dalam perut, ummihi ibunya, fi batni di dalam perut batni, ummihi perut ibunya, arba'ina 40 yauman hari, nutfah atau sperma, thumma yakunu kemudian ada ia alaqatan berupa alaqah, mithla dzalika seumpama demikian, seumpama demikian. Alaqah, thumma kemudian dijadikan oleh Allah, diciptakan alaqah, yaitu segumpal daripada darah. Misla dzalika seumpama demikian, seumpama demikian, makna daripada seumpama demikian itu 40. Thumma yakunu kemudian ada ia penciptaan itu mudghah, ada penciptaannya itu adalah mudghah, segumpal daging, misla dzalika seumpama demikian, seumpama demikian. Artinya selama waktu itu juga 40 yang sama itu. Baik. Thumma yursalu ilaihi kemudian dikirimkan, ilaihi atasnya, al-malaku malaikat, fayunfakhu fihi ruh maka ditiupkan di dalamnya janin itu ruh, ditiupkan janin itu daripadanya ruh. Dah, kita lanjutkan. Inna
di sini diartikan adalah yaitu sesungguhnya. Huruf taukid namanya huruf penegas. Kata Nabi, beliau adalah shadiqul masduq, ya, yang benar lagi dibenarkan. Ya. Hadisnya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Inna ahadakum Inna di sini adalah disebut dia huruf taukid, ya. Huruf taukid. Inna huruf taukid, huruf penegas. Huruf penegas. Maka diartikan ini adalah yaitu sesungguhnya. Sesungguhnya. Huruf taukid daripada penegas. Ahada di sini. Ahada diartikan dia adalah daripada ma'syara Bani Adam. Ma'syara Bani Adam diartikan dia ini adalah ma'syara Bani Adam. Ma'syara Bani Adam. Artinya apa? Golongan anak Adam. Golongan anak Adam. Ya. Jadi seolah-olah diartikan dengan kalimat ini, inna sesungguhnya. Sesungguhnya dengan penekanan yang kuat, ya, penekanan yang kuat, bahwasannya sesungguhnya daripada golongan-golongan anak Adam itu, salah satunya daripada golongan anak-anak Adam itu, yang diantara kamu itu, termasuk ibu, bapak, dan saya ini, semua kita ini daripada golongan anak Adam, yujma'u. Baru dia yujma'u. Yujma'u ini artinya dikumpulkan. Dia diartikan dikumpulkan. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya itu, fi batni ummihi, fi batni ummihi arba'ina yawman. Arba'ina yawman. Fi batni ummihi arba'ina yawman. Dikumpulkan ia. Nah, ini nanti kita akan bahas ini. Ya. Dikumpulkan di dalam perut ibunya itu selama daripada yaitu 40 hari. 40 hari. 40 hari. Yang bagian pertama itu dia berupa yaitu nutfah. 40 hari yang kedua dia itu berupa alaqah. 40 hari yang ketiga itu disebut dengan mudghah. Nah, bahasa di kitab itu tadi yaitu disebutkan dia apa nih? Disebutkan dia ini mithla dzalika. Itu. Mithla dzalika. Seumpama demikian itu. Ya sama seperti ini. 40 berupa nutfah, spermatozoa, kemudian dia alaqah, kemudian mudghah. Sudah? Nah, ahada dari inna ini ahada ini adalah bukan maknanya wahid, ya, ahad, ya kan? Kalau bahasa Arab angka kan wahidun, satu. Ahad. Kalau 11 kan ahada asyara. 11 angka
yaitu ahada asyara. Jadi ini bukan dihitung angka, bukan ahad. Maka diartikan itu ma'syara Bani Adam. Ya. Dia mempunyai akar kata daripada ahad ini. Ya, ahad ini dia punya akar katanya itu bukan ahada, tapi dia mempunyai wuhida. Wuhida. Ini dia. Wuhida. Maka dalam kaidah ilmu saraf berat menyebutkan, mengucapkan bagi orang Arab, maka diganti waw ini kulibat, digantikan waw ini menjadi alif. Wahida yaitu ahad dengan makna daripada ma'syara Bani Adam. Nah, ini kalimat simai dan kalimat daripada kiasi. Dalam ilmu nahwu disebut, dijelaskan. Maka diartikan dengan bahasa umum, sesungguhnya salah satu di antara kamu yang Bani Adam ini, salah satu di antara kamu yang dari golongan Bani Adam itu dikumpulkan, ya, khalquhu yujma'u, khalquhu dikumpulkan, ya. Khalquhu dikumpulkan. Nah, makna dikumpulkan ini nanti kita akan jelas. Makna daripada di mana dikumpulkannya itu, kejadiannya itu, ciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 ya masa selama waktu itu. Khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan thumma dhalika thumma yakunu mudghatan mithlu dhalika. Baik. Sudah? Nah, bila kita sudah pahamkan daripada maksudnya ayatnya ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara kamu itu bani Adam, siapa saja yang merasa dirinya itu, yang dia itu dijadikan, diciptakan di dalam perut ibunya itu 40 ini. 40 hari daripada nutfah. Maka oleh karena itu disebutkan perinciannya, perincian kejadian ini termasuk di dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ya. Perinciannya, perincian kejadian ini diambil di dalam Al-Quran. Perincian penciptaan manusia itu dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya. Di Quran surat Al-Mu'minun surat 12 yang ke-12, 13, 14. Perincian di dalam Al-Quran tentang prosesnya kejadian manusia itu. Dimulai dari mana, baru nanti sebelumnya. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Mu'minun itu apa? Kata Allah, Qala Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر
fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 12, 13. Walaqad khalaqnal insan. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, daripada saripati tanah. Saripati tanah. Ayat yang ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana sulalatin min tin. Ayat 12-nya. Dan sungguh, ini pakai huruf sumpah ini juga nih. Ya, disebutkan oleh Allah huruf sumpah. Huruf sumpah ini huruf yang kuat, yang huruf penegas yang kuat. Pertama huruf lam, yang kedua huruf qad. Menegaskan. Kalau huruf lam saja itu sudah tegas. Huruf qad sudah tegas. Tapi ayat ini menggabungkan dua kata penegasan, berarti itu benar-benar ini. Enggak main-main ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh telah kami ciptakan akan manusia itu daripada saripati. Saripati daripada tanah. Dah. Ayat yang ke-13-nya, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma ja'alnahu qararin makin. Thumma ja'alnahu nutfatan. Ada hu-nya. Ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan akan dia, dan kemudian kami jadikan akan dia, dianya ini ya, ke insan. Kemudian kami jadikan akan dia manusia ini nutfah. Nutfah, sperma. Spermatozoa. Di mana dijadikan itu dia? Fi qararin makin. Di tempat yang tetap. Di tempat yang tetap. Tempat yang tetap itulah dia rahim. Dari hadis mengambil di dalam Al-Quran. Perinciannya di dalam Al-Quran. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Jadi di dalam rahim itu. Nah, kemudian ayat yang ke-14-nya disebutkan. Thumma khalaqanan nutfata 'alaqatan fa khalaqanal 'alaqata mudghatan fa khalaqanal mudghata 'idhama. Kemudian kami ciptakan pula. Kemudian kami ciptakan nutfah 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqah, maka kami ciptakan 'alaqah segumpal daripada 'alaqah tadi, daging. Mudghatan, dengan mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian setelah itu 'idhama, baru tulang. Fa kasawnal 'idhama lahma. Dan kemudian kami bungkus dari 40 ini berubah ke sini. Dari 40 ini berubah ke sini. Sudah? Nah, kata Al-Quran, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian dibungkus dia daripada idhama.
Idhama. Idhama ini tulang. Artinya tulang. Bukan tulang yang itu paman itu. Jangan bilang tulang. Ya, bayangkan ya. Tulang apa yang nggak bisa dimakan? Paman gitu ya. Tulang. Idhama, tulang. Dari 40 hari di dalam Quran ini terdapatnya, kemudian dibungkus fakasawnal idhama, baru dibungkus lagi yaitu lahma. Baru lahma. Lahma daging. Nah, di sini yaitu daging. Fakasawnal idhama lahma. Nanti dicek ya, ayatnya panjang nih. Thumma ansha'nahu, kemudian kami munculkan akan dia itu, manusia itu, khalqan akhar, dengan kejadian yang lain. Ya, dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian tulang idhama, kemudian daripada dibungkus lagi daripada kulit, ya kulit ya. Maksudnya kemudian kami jadikan yaitu dengan makhluk, dengan yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka dengan tabarak, sebaik-baik daripada kejadian. Nah, ini dia. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun dengan diperincikannya. Baik. Dari 40 ini, makna daripada yujma'u, dikumpulkan. Dari sini baru kita ketemu kumpulnya apa? Yaitu kumpulnya ketika hadis ini kan enggak disebutkan makna dikumpul itu maksudnya di mana. Maka yujma'u itu dikumpulkan, yaitu ini semua nih, kalimat ini, kalimat di sini, kalimat ini, ya, ini disebut dia dengan daripada yujma'u. Nah, bukan satu kumpulan dari 40, kemudian tulang, daripada ya. Prosesnya dalam hadis ini disebutkan dalam Fathul Mubin, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan begini, ada dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud juga. Ibnu Mas'ud, yaitu bahwasannya bila daripada sperma nutfah itu masuk ke dalam rahimnya seorang perempuan, maka itu berjalan terus dia sampai kepada kuku-kukunya, kuku rambutnya, sampai gitu. Makanya itu kalau sudah tandanya hamil itu rasanya pegal-pegal. Satu hadis daripada riwayat Ibnu Mas'ud. Sampai dia menjalar, nah menetap dia di situ. Setelah itu baru dia menetap dalam 40 hari. Dia menjalar sampai ke kuku, ke ujung rambutnya, sampai ke kulit-kulitnya itu rasa macam jalan jauh lah. Ibu-ibu yang udah ngerasakan itu. Rasa capek-capek, rasa mau diurut-urut aja. Nah, itu riwayat Ibnu Mas'ud. Riwayat daripada Imam Tirmizi itu adalah daripada masuknya nutfah itu, maka sebelum dia berubah menjadi alaqah ini, maka menetap dia 40 hari, selama 40 hari dulu, kemudian sampai zafratun kukunya, sampai ke kulitnya, sampai ke rambutnya, sampai ke tubuhnya itu, sampai juga ke arakun. Nih arakun, riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi. Arakun. Arakun ini tuh keringat. Nah, dia keringat ini. Ya, dia keringat ini. Jadi jangan heran kalau ada yang mana hasil daripada hubungan antara suami istri itu, bila dia mendapatkan keturunan, Allah ciptakan di dalam rahimnya perempuan itu selama 40 berarti 120 hari, maka lahir waladun, anak.
Yang ayahnya putih, ibunya putih, tiba anak hitam. Anaknya, itu bisa jadi anaknya nggak mirip ibunya, anaknya nggak mirip ayahnya. Yang pula dianggap ini tetangga dari mana nih nah? Curiga. Bukan. Kata Nabi SAW apa? La'allahu naza'ahu irqun. Bisa jadi dia itu ngikut keringat, keringat keturunan, keringat daripada orang sebelum kakeknya laki-laki atau neneknya dan perempuan. Ini ngikut. Di riwayat Imam Tirmidzi ini. Maka katakan Nabi itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, anak saya kok nggak mirip kayak saya katanya. Kulitnya nggak mirip, mata tak mirip, apa mirip? La'allahu naza'ahu arkun. Mungkin dia itu ngikut kepada keringatnya. Jadi begitu masuk nutfah ini, maka sampai ke keringat-keringat tuh. Coba ibu yang sudah merasakan itu tuh, yang kalau sudah ini masuk dia dan kemudian menetap, itu rasanya itu keringat tuh keringat dingin aja. Keringat dingin. Kayak orang yang mau panas. Ya, orang yang gimana bahasanya udah ngerti lah. Nah, yang bapak-bapak ini hanya harus dijelaskan juga. Harus juga. Saya teliti juga itu. Sesuai enggak dengan hadis nih. Oh ini, jadi semakin pahamnya itu. Dah, merasa nggak enak aja tuh, merasa nggak nyaman aja kalau selama perjalanannya itu menjadi nutfah itu selama 40 hari itu sampai ke ujung-ujung kukunya nih. Ini merasa tak enak pegal, rasa badan ini merasa nggak enak, rasanya mau tidur aja, rasanya mau ngantuk aja atau segala macam. Kenapa? Dia menyusup itu sampai ke pori-porinya tuh. Menurut riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya itu hadis daripada yaitu kejadiannya. Jadi ada dua hadis. Pertama daripada Ibnu Mas'ud, kedua hadisnya itu daripada Imam Tirmidzi tentang proses daripada kejadian manusia selain daripada hadis arba'in yang ini. Dah. Kalau kita sudah ini mengatakan berarti dalilnya daripada Imam Tirmidzi dan daripada Ibnu Mas'ud tentang proses daripada anak Adam ini, maka yaitu dalam 120 hari fayanfakhu thumma yursalu ilaihi malak fayanfakhu fihi ruh, barulah ditiup dia itu ruhnya. Kapan dia itu? 42 hari. Itu udah mulai. 122 hari plus tambah 2. Berarti tambah 2 hari itu baru dia ditiupkan ruhnya oleh malaikat. Ya, ditiup daripada roh. Thumma yursalu, lihat. Thumma yursalu ilaihil malaku. Betul kan? Thumma yursalu ilaihil malaku. Kemudian fayanfakhu mana sini? Fayanfakhu fihi. Saya pikir ini betul fayanfakhu, bukan paku. Fayun atau fayan? Dummah ya. Fayun fakhu fihi ruh. Nah, thumma yursalu, kalau sudah terbentuk ini semua, sudah terbentuk dengan sempurna, ya, terbentuk daripada nutfah alaqah mudghah, kemudian dibungkus lagi dengan tulang itu dibungkus lagi dengan kulit, sudah sempurna dia, matanya ada, apanya ada, baru mulai Allah perintahkan thumma yursalu ilaihil malak, dan kemudian diutuslah kepadanya itu malaikat dengan meniupkan daripada di dalamnya janin ini ruh, di janin ini ruh. Nah, di sini ada lafaznya itu al-malak. Al-malak itu malaikat. Jamaknya malaikatu. Malaikatu. Jamaknya ini, jamaknya malaikat. Ya? Innallaha wa malaikatu. Itu jamak malaikat. Tapi
Bila di sini di ayat yang ini malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Turunlah para malaikat-malaikat itu semua. Turun para malaikat itu berarti bukan satu dua, banyak. Saking banyaknya tuh malaikat itu turun daripada langit menuju ke bumi, itu suasananya hening, tenang. Tenang, saking banyaknya itu tenang turunnya tuh. Banyak itu. Sampai-sampai matahari itu suasananya dingin, suasana matahari itu bisa dilihat itu. Pada malam Lailatul Qadar malaikat. Contohnya ketika kelereng itu kalau jatuh dia sedikit, jatuh itu banyak. Terdengar suara. Kalau dalam satu tempat. Tapi kalau udah banyak itu saking tenang. Kenapa? Saking berjalannya dengan tenang itu. Saking banyaknya lah gitu. Ini malaikat. Nah, hadis ini tidak menyebut daripada malaikat, tapi malak. Berarti yaitu satu malaikat yang mewakili untuk daripada meniup ruh. Ada yang menyebutkan dalam syarahan ini adalah maksud malak ini adalah malaikat Jibril. Karena tugas malaikat Jibril selain daripada antara wahyu dan juga malaikat Jibril itu adalah daripada meniupkan ruh. Karena malaikat Jibril adalah panglima atau ketuanya daripada segala para malaikat itu. Dan malaikat Jibril ini bukan itu saja, dan juga menemani dekat orang yang sakaratul maut tapi dalam keadaan berwudu. Itu malaikat mendampingi. Demikian disebutkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab beliau yang bernama Uqudul Lajain, tidak salah itu ada. Kemudian disebutkan dalam kitab beliau, kitab tauhidnya ya, dalam kitabnya itu, dalam kitab tauhid Syekh Nawawi Al-Bantani, Fathul Majid termasuk karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ruh yang di sini itu bisa jadi yaitu malaikat Jibril. Bisa jadi itu malaikat yang diwakilkan untuk menjaga rahim. Standby dia. Standby ke dalam rahim. Maka ditiupkan itu daripada ruh atau roh. Tiup daripada ruh atau roh. Baik. Tahan sampai sini. Kita larikan ke fikih sebentar. Kita larikan ke pemahaman kita ke dalam fikih. Bila seorang anak bayi, janin, yang mana dia itu ditiupkan ruhnya sudah sempurna, meninggal dia, yaitu sampai di atas daripada 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ya, 6 bulan, maka dia itu dihukumkan ketika meninggalnya adalah sama seperti daripada orang dewasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Kedua, bila janin itu dia wafat, meninggal dia, kemudian janin itu ada gerak, menangis, atau dia itu melek matanya, atau ada tanda-tanda kehidupan, baik itu gerakannya ketika lahir di dunianya, ada tanda-tanda kegerakannya, mati, maka dia itu daripada seperti dewasa. Mandi, dikapankan, disolatkan, dan kemudian daripada yaitu dikuburkan. Dan kemudian bila bayi itu meninggal, janin itu meninggal di bawah daripada 120 yang belum ditiupkan, cukup janin ini yaitu dimandikan, dikafankan, dikuburkan tanpa dengan salat. Kalau dia yaitu daripada meninggalnya yaitu berbentuk alaqah, berbentuk daripada alaqah, dah langsung bungkus saja. Langsung bungkus, langsung dikuburkan. Begitu. Jadi pemahaman di dalam masuk ke dalam fikih bila janin itu. Tapi kalau dia di atas 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu ada gerak, nggak ada gerak, itu sama seperti dewasa. Dia dihukumkan seperti dewasa. Jadi jangan masuk nanti begitu baru segumpal daging aja,
baru sebuah ini langsung dibungkus, disolatkan. Walaupun itu ada yang mengatakan dia solat, tapi adalah makruh hukumnya. Yang kuatnya, fadlnya itu adalah janin yang lahir ini bila sudah ditiupkan ruh, maka dokter yang lebih tahu itu. Dokter yang lebih tahu akan kesempurnaan ini udah sampai berapa ini 120 hari kan udah sempurna itu. Sudah sempurna daripada ruhnya, sudah ditiup. Sempurna benar-benar sempurna gitu. Matanya ada, jenis kelaminnya ada, tangannya ada. Jadi betul-betul sempurna. Jadi maksud ayat itu disebutkan tsumma sawaituhu, yaitu kami sempurnakan, aku sempurnakan kejadian daripada anak Adam di sini. Ini perkara yaitu proses kejadian daripada manusia yang disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, kalau begitu ruh ditiupkan daripada ruh kepada anak Adam yang disebutkan ini dengan pelan-pelan dulu kita oleh malaikat dengan perintah Allah, ya. Ada yang mengatakan dia itu adalah malaikat Jibril karena itu malak khusus, berarti malaikat Jibril. Ada yang itu disebut syarahnya adalah al-muwakkilur rahim, yang mewakili menjaga rahim. Siapa itu? Malaikat itu. Yang jelas itu malaikat. Tidak diketahui siapa itu, tapi saya lebih cenderungnya malaikat Jibril. Ya, lebih cenderungnya. Jadi walaupun tidak ada nabi lagi, maka tugas-tugasnya sebab kenapa? Karena kata Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Zolam, dalam Nurul Zolam baru teringat saya, dalam kitab Nurul Zolam tauhidnya beliau syarahkan dari kitabnya, yaitu kitabnya ulama, disyarahkan oleh beliau bahwasannya malaikat Jibril itu ditugaskan pula untuk menemani kepada memberikan, mengantarkan rahmat kepada orang yang meninggal dalam keadaan berwudu. Nah, berarti kan ada lagi tugas-tugasnya itu daripada malaikat Jibril. Nah, ditiupkanlah ruh anak bayi itu. Ditiupkan ruh. Bagaimana ruhnya itu? Maka Al-Quran mengatakan di Quran surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, kalau ada orang yang menanyakan tentang ruh, katakan kepada mereka, hadza amri rabbi, ini urusanku. Jadi jangan mau mendalami ini tentang roh ini. Nah, itu urusanku. Kamu hanya beriman. Bila ada umat-umatmu bertanya tentang ruh atau roh, maka ya itu adalah ya urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah bahwasannya ruh itu adalah urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra itu. Nah, kalau begitu ruh ini berasal dari mana? Jadi ruh ini berasal dari Allah. Kalau ruh itu berasal daripada Allah, maka dia itu suci, murni, tanpa ada sedikit pun noda-noda. Tanpa ada sedikit noda. Jadi karena sifat manusia itu, sifat manusia yang dijadikan itu daripada mintin, bercampur aduk kan, tanah-tanah itu. Jadi hitam, jadi bercampur aduk dengan apa daripada asupan makanan-makanan yang dibawa oleh daripada ayahnya, dimakan oleh ibunya, maka ruh yang masuk kepada tubuh janin itu, maka dia berubah. Kalau ruh itu dia adalah, yaitu disebut dengan takwa. Kalau sudah dia menyatu ke dalam daripada tubuh janin itu, ruh itu masuk, maka itu disebut dengan yaitu fujur. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Ya, ini ruh suci. Ruh artinya suci. Masuk ke dalam jasad. Masuk ke dalam jasad. Jasadun. Masuk ke dalam jasad. Jadi ruh itu dia masuk, maka dalam hubungan ruh ini, ya, dalam hubungan ruh ini, yaitu disebutlah dia dengan takwa dan fujur. Ya, asal mulanya ke sini. Tapi karena dia masuk ke sini, dikasih makan yang tidak baik, asupan makanan yang syubhat, bahkan haram. Jadi berubah dia. Kalau tubuh ini dikasih makan yang baik-baik, maka berubah menjadi takwa. Ini janin ini. Anak ini akan menjadi anak yang bertakwa. Kalau dia itu yang tidak baik, maka yaitu fujur. Makanya dalam ayat Al-Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujurata. Fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada. Maka kami ilhamkan, maka kami berikan akan dia ini fujur dan takwa. Jadi itu dia goncangan-goncangan, ya. Kalau jasad anak Adam, bila dia berbuat kebaikan, berarti goncang seperti ini, Pak. Seperti ini air nih kan. Seperti ini ruh. Begitu masuk asupan makanan-makanan yang tak baik, air ini jadi hitam. Kopi dimasukkan, jadi berubah kopi. Berarti waktu saat diajak kebaikan, maka tak menerima lagi dia. Tak menerima lagi. Begitu goncangan-goncangan. Mau ke masjid enggak ya? Ke masjid enggak ya? Ke masjid enggak ya? Ke masjid enggak ya? Ngaji enggak ya? Goncang tuh. Kolbunya tuh bergoncang itu. Kalau dia pergi berangkat dia ke masjid, maka menanglah takwa. Tapi kalau dia tidak datang ke masjid, maka menanglah fujur. Paham ya? Itu ruhnya itu, menang fujur itu. Fujurnya itu apa? Maksiat. Takwa itu apa itu? Menanglah malaikat. Nah, jadi kalau berhasil melawan daripada rayuan-rayuan, maka yaitu daripada tidak bisa untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena sudah fujur. Jadi asal mulanya itu anak Adam sebelum ditiupkan ruh itu suci. Mereka suci. Makanya nanti ketika meninggal itu yang meninggal itu apa? Jasad atau ruh? Jasad. Itu ruhnya itu balik lagi. Ruhnya balik lagi. Makanya ketika meninggal, ibu dan bapak sering mendengarkan ayat yang disampaikan oleh orang-orang tentang kematian itu apa? Kullu nafsin, bukan kullu ruhi, tetapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang mempunyai nafas akan yaitu dia mati. Tiap mempunyai daripada jiwa, bukan disebut kulir ruhi dha'iqatul maut, bukan. Tiap-tiap ruh, bukan. Ruh itu tetap dia. Maka disitulah kembali kepada Allah dengan ruh yang tenang. Bagaimana ruh kita ini bisa kembali ke Allah dengan ruh yang murni balik lagi, yang daripada asal murni kemudian bercampur dengan yang tidak baik. Saat itu kembali kepada Allah dengan murni, dengan yang seperti tadi itu air putih ini, ruh yang di awal. Maka berhadapan dengan Allah dengan para ruh-ruh, arwah-arwah. Yang kita doakan itu untuk kepada jasadnya atau ruhnya? Jasadnya atau ruh? Orang meninggal itu kita doakan apa? Kita doakan ila ruh. Makanya apa? Ila ruhi khususon. Ruhnya itu bukan ila jasadin. Jasadnya udah hancur. Bukan jasad, tapi ruh. Maka disitulah kita terus berikan makan ruh kita ini. Beri pendidikan ruh kita.
Jangan sampai ruh kita itu tidak pernah dididik dengan agama, tidak pernah diajak dia itu ibadah. Tubuh kita sering bila sakit kita bawa cepat-cepat ke dokter, tapi ruh bila sakit bagaimana kita bisa peduli? Hanya di waktu majelis ilmu dan di waktu kita ibadah, itulah baru ruh kita tenang. Ruh kita tenang. Baik, sampai di sini kita kajian kita tentang daripada akhir ditiupkannya ruh, kemudian daripada proses-proses kejadiannya ini, ya. Sekali terakhir, manusia, proses manusia yang kita dapat bisa ini itu ada mengalami tiga fase, ya, 3 fase. Sebelum janin itu 3 fase: nutfah, alaqah, dan mudghah. Dan sebelum sempurna manusia itu ada 3 fase pula. Pernah dengar? Pernah dengar? Hah? Yang taunya ini aja. Proses manusia itu ada 3 fase sebelum janin: nutfah, alaqah, mudghah. Nah ini sebelum manusia jadi manusia itu melewati 3 fase. Pernah dengar baca? Pernah dengar? Pak Amelia pernah dengar? Kalau ini kan janin ya, sebelum dia jadi janin dia harus melewati proses 3 ini. Nah ketika dia itu manusia, mau jadi manusia yang sempurna, dia lewati 3. Dia lewati 3. Apa dia lewatin? Pernah dengar enggak? Hah? Pernah tahu bilang? Hah? Bukan, belum. Belum. Itu ruh. Ruh di alam ini, di alam ini, dalam ini, di tempat dia. Ya, 3 fase itu, ini yang 3 fase dan ini 3 fase. 3 fase sebelum jadi manusia. Kalau ini 3 fase sebelum janin. 3 fase sebelum janin. Jadi berupa janin ini berbentuk dia. Nah sekarang mengarah kepada manusia melewati 3 fase lagi. Apa 3 fasenya? Pertama itu disebut dengan khalaq. Yang kedua disebut dia dengan taswir. Yang ketiga disebut dengan al-bar'u. Pernah dengar ini? Wadi belum dengar? 3 fase ini ya. Sebelum ruh, sebelum dia sempurna, dia lewatin proses dulu. Kalau udah jadi janin, baru janin ini mengarah ke manusia. Dan 3 fase ini. Dan ini 3 fase. Khalaq, taswir, dan daripada al-bar'u. Nah, dari 3 fase ini ada di dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Siapa tahu? Tahu? Al-Hasyr tahu? Al-Hasyr ayat 24 tahu? Tahu, nggak mungkin tahu. Tahu itu. Tapi bisa ngikutin saya. Coba. Bisa mengikutinya. Dengar. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ada kan? Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Musawwir. Musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan khalaq. Dialah Allah yang membentukkan musawwir. Dia Allah yang membentukkan al-bar'u, menjadikan setelah itu. Sebelum tiupan ruh, maka dia lewatkan fase ini, baru jadi manusia.
Udah sempurna dia ini, udah sempurna, barulah daripada tiupan ruh itu tadi. Baik, ini ilmu yang langka ini nih. Nanti kalau kita sampaikan ke hakikat lagi nih, itu udah dalam tuh. Kalau kita masukkan, ini masuk ke bahas fikih aja dulu dan ke Al-Quran. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi nih tentang hakikat, itu udah mulai ngantuk malam nih, udah jam 9 nih, udah nggak enak lagi nih. Tapi kalau sudah cerita dengan hakikat roh ini udah dalam nih. Ceritanya nih. Udah larinya ke Al-Hikam nanti. Lari ke Al-Hikam. Baik ya? Sampai di situ dulu pengajian kita yang tentang ini fase-fase, proses-proses dengan secara singkat ini diakhiri, yaitu tentang daripada peniupan ruh. Nah, kalau sudah ditiupkan ruh itu, maka diperintahkanlah dia untuk menulis daripada 4 kalimat. Apa saja 4 kalimat itu? Ada perjanjian janin itu ya dengan Allah. Maka disebutkan wa idza akhadha min bani adam, maka alastu bi rabbikum. Itu ujungnya qalu bala syahidna. Itu perjanjian janin itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di 4 itu yang dia diperintahkan untuk menulisnya, celakanya, kemudian bahagianya, rezekinya, ajalnya di mana, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini. Mudah-mudahan lebih kita menghayati lagi, yaitu daripada amalan atau pembahasan yang di sini. Bila ingin merujuk kembali, silahkan dalamin Al-Quran ini ya, yang ayat-ayat tadi, telusurin ayat ini, bagaimana proses diri kita ini. Berarti tidak ada apa-apanya, tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada perlu yang dibanggakan. Itu semua akan kembali lagi dari tanah kembali ke tanah, dari makanan yang dari tanah kembali ke dia itu tanah. Makanan enak cuma singgahnya saat hidup kita singgah. Kemudian sudah mati ke alam barzakh. Sudah alam barzakh, nanti di alam mana mahsyar dia akan berkumpulkan di situ. Jadi kita di alam proses alam rahim itu kita harus yakinkan dengan jati diri kita yang sebenar-benar diri itu tadi. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Sudah jam 9 ya. Wallahu alam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian kita ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hadis yang keempat ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tentang proses kejadian manusia itu yaitu selama dalam 40 hari masanya dalam 3 kali 40 hari itu dia berupa nutfah, berupa dia itu alaqah, berupa dia itu daripada mudghah. Dan 3 fase ini yang dijalankan yaitu bila untuk pembentukan daripada yaitu janin. Dan bila dia itu pembentukan daripada manusia, maka dia itu adalah harus melewati 3 fase pula. 3 fase itu adalah tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24, nanti bisa lihat lagi. Yaitu adalah pertama khalaq. Khalaq itu adalah kejadian tubuhnya. Itu ketubuh daripada janin itu. Dia masih janin, barulah dia dibentukkan tubuhnya. Mana tangannya, mana ininya. Kemudian disebut juga dengan taswir. Taswir ini adalah daripada pembentukannya. Taswir pembentukannya setelah dia itu daripada 120 hari ini, maka dibentukkan dia 42 hari garis-garis tubuh. Dibentukkan daripada garis-garis tubuh. Ya, garis-garis tubuh yang ini nih. Di garis-garis tubuh itu mengalami dia 3 fase. Yaitu disebut dengan dia daripada taswir. Dan fase yang ketiga bila dia jadi manusia itu disebut dengan al-bar'u. Itu artinya penyempurnaan. Tangan sudah, mata sudah, telinga sudah, hidung semua, kaki sudah, semua sampai jenis kelaminnya. Maka itu disebut dengan al-bar'u. Kalau sudah dia sudah sempurna, maka barulah dia itu fayanfakhu fihi ruh. Baru ditiupkannya, itu adalah daripada roh. Semua perincian prosesnya manusia itu ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai daripada 13. Dan kemudian diketemukan pula yaitu di Quran yang tentang yang lain. Tapi yang lebih umum ini, ya, lebih umum adalah penciptaannya. Silahkan dihayati, yaitu maka di ujung ayat 14 fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka tabarakallah itu Allah memberkati sebaik-baik makhluk dan kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Kalau sudah ditiupkan roh dia, bergabung dengan rohnya ini, maka yaitu bila baik dia melakukan, maka berubah dari takwa. Bila tidak baik dia lakukan, maka berubah menjadi fujur. Kenapa? Karena asupan makanan-makanan yang dimakan oleh anak Adam itu. Bila baik dimakannya, maka takwa yang meningkat. Bila buruk, maksiat dimakannya, malah fujurlah. Itu daripada yang amalan dilakukan. Maka nanti akan disebutkan 4 kalimat. Apa 4 kalimatnya? Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya sekalian. Supaya nggak ngantuk. Mungkin saya udah mulai ngantuk. Nah, pada lemas semua dengar proses manusia. Kadang-kadang kopi nih mungkin ya.